Kalau kamu nggak bisa membasmi oknum-oknum yang melakukan bom COD, lebih baik fitur pengembalian yang dananya langsung dikembalikan itu dihapus saja, karena banyak sekali hal-hal yang negatif yang nggak bermanfaat, dan itu imbasnya juga ke aplikasi atau ke TikToknya juga. Trust ke orang-orang pembeli ke TikTok semakin berkurang nantinya kalau hal-hal ini dibiarkan terus. Nah teman-teman, kali ini Mas Gus juga akan bahas lagi tentang bom COD yang masih meresahkan, dan hari ini ada beberapa toko yang Mas Gus handle atau toko yang Mas Gus pegang itu kena bom COD lagi. Ciri-cirinya sebenarnya sudah jelas, polanya juga sudah kelihatan, oknumnya belum tahu siapa, dan polanya pun juga sama, datanya pun juga ada, tapi TikTok nggak pernah melakukan, atau mungkin sudah pernah melakukan perbaikan tapi kita nggak tahu. Yang jelas hasilnya masih sama aja, oknum itu masih berkeliaran di mana-mana, dan oknum itu masih bisa melakukan hal yang sama dengan pola yang sama. Mungkin TikTok belum bisa menemukan jalannya. Sederhana sekali teman-teman. Ini sebelum kita bahas, Mas Gus coba cerita sedikit ini. Coba kamu bayangkan, orderan lagi sepi, toko lagi sepi, ada orderannya lumayan banyak. Mungkin kalau buat yang orderannya 100-200 per hari, dia nggak akan terasa, dia nggak ngeh kalau ada di toko itu ada bom COD. Tapi kalau buat teman-teman seller yang orderannya masih puluhan, 20-30, itu ketambahan 10 orderan buat bom COD itu pasti terasa banget teman-teman nih. Dan kita sudah capek-capek kita jualan, sudah disuruh ngiklan, sudah di packing, setelah di packing barangnya juga sudah dikirim ke ekspedisinya sudah kirim juga, setelah sampai barang dikembalikan, masih kayak gitu terus. Dan itu banyak seller yang mengalami, nggak cuma di toko Mas Gus, banyak juga yang sharing seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Kalau Mas Gus sendiri sih sudah beberapa kali kita antisipasinya, kita setiap packing sudah ada CCTV-nya. Tapi kalau teman-teman yang lain kan belum tentu juga punya, belum tentu juga ada, kan gitu teman-teman. Fakta menarik teman-teman, fakta di lapangan, Mas Gus kasih contoh langsung. Ini di bom COD ini contoh teman-teman. Ini salah satu toko Mas Gus, ada 31 orderan dan hampir berapa ini. Nih contoh ya, tak lihatin teman-teman. Ciri-ciri bom COD itu seperti ini. Ini namanya sama. Ini dengan dalam waktu yang berdekatan. Pertama itu bikin nama sama, waktu yang berdekatan, dan ketika diklik, contoh ini aja nih. Ini dua. Ini banyak satu akun teman-teman. Satu akun bisa dihitung ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 orderan yang berbeda, produknya juga berbeda-beda. Dan kalau paling parah lagi, ini bisa dilihat, ini waktunya berdekatan semua. Jadi jam 5 pagi tadi, jam 5.08, jam 5.09, jam 5.10, jam 5.11, jam 5.10, jam 5.13. Ini waktunya sangat berdekatan. Dan indikasi paling kencang lagi teman-teman, ini produknya kalau dilihat alamatnya berbeda-beda semua. Kalaupun ini orderan real, orderan asli, nggak mungkin alamatnya berbeda-beda. Kalau masuk akal, maksudnya gini, masuk akal kalau satu orang ternyata pengen beli produk yang banyak macam-macam, itu masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal kan di sini teman-teman, ketika dibuka ini alamatnya berbeda-beda. Dari 6 tadi ya, coba teman-teman tak lihatin semua ke teman-teman. Nih Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ini kalau diklik, ini akunnya sama, namanya sama-sama Kudus, tapi ini desanya Ploso. Terus yang kedua ini sama akunnya teman-teman, dan desanya Pasuruan. Terus ini sama lagi akunnya, dan desanya Sudimoro, Karangmalang. Ini sama lagi, akunnya sama, produknya yang diorder berbeda. Ini Melati Norawito, desanya berbeda. Ini juga sama akunnya, ini desanya Sumber Hadipolo, sudah bisa beda lagi. Dan ini juga masih sama lagi, desanya Tanjung Rejo, beda-beda semua alamatnya. Nah itulah yang dinamakan bom COD teman-teman. Ini sebenarnya prosesnya orang nggak jelas,
oknum yang nggak jelas, dia order di toko kita dengan alamat orang-orang yang beda-beda tadi, dan di sini alamatnya ini benar sesuai teman-teman. Dan harapan dia itu sebenarnya yang penting ini nanti dia spam nanti dikirim ke alamat yang sudah ditentukan ini, alamat-alamat ini. Ketika salah satu dari 6 misal ini dari 6 tadi, kalau di toko Mas Gus itu nggak cuma 6, berarti ini 2, ini 6, terus akun ini 2 lagi, berarti sudah 10 ditambah lagi mana ya, ini 3, ini lepas 1 2 3 4 14, ini 16, ini lagi 18 orderan fake order. Bayangkan teman-teman, orderannya ini di sini cuma 30, hampir separuh lebih bom COD. Seperti itu masih dipertahankan di TikTok. Dan paling parahnya lagi ini dari alamat-alamat yang random ini tadi, nanti teman-teman itu kalau ada alamat yang diterima itu yang kena kita semua sebagai seller. Contoh, anggap aja ini satu alamat diterima, dia akan komplainnya nggak tahu, apalagi kita seorang brand, pasti di situ ada nomor HP, nomor sosial medianya, itu dia akan menghubungi lewat situ. Dia juga bisa menghubungi pakai akun TikTok orang lain, dia menghubungi, Mas saya nggak order, kenapa dikirim barang ini. Kalau masih satu kota kayak gini, dia makin parah lagi teman-teman. Bukan salah dia sebenarnya, dia bisa datang ke toko kita, dengan datang bawa barangnya, pasti dia marah-marah juga, kita yang kena. Itu yang sering terjadi juga seperti itu. Kalau alamatnya masih satu kota kayak gini, satu kota sama seller maksud saya ya teman-teman, itu ada yang datang marah-marah gitu. Dan setelah itu nanti orang yang sudah diterima barangnya ini, dia si oknum tadi akan mengajukan pengembalian, dan pengembaliannya itu masih parah lagi teman-teman. Setelah sampai barangnya ditukar sama barang bekas, celana bekas, kadang karung, kadang jilbab, masih ditukar-tukar barang-barang nggak jelas seperti itu. Dan itu TikTok masih diem aja. Ini mau kemana arahnya ini? Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kejahatan yang masif. Kalau teman-teman seller mau, ayo kita join bareng-bareng. Kita kan pengennya kita jualan itu yang sehat ya teman-teman. Oknum-oknum yang seperti ini harus diberantas. Caranya gimana? Kalau kita mau lapor polisi juga kita harus pakai uang, nggak sedikit. Nah, mungkin teman-teman seller bisa bareng-bareng, ayo kita lapor, kita buat aja komunitas berapa orang yang pengen merasakan resahnya hal yang sama ini, nanti baru kita lapor ke pihak yang berwajib dengan biaya berapapun itu nanti kita tanggung bareng-bareng gitu. Itu kalau kita lanjut lagi. Nah, nanti setelah sampai itu dia akan dapat transferan dari TikTok, dapat barangnya sudah dikirim, dia dapat transferan dari TikTok. Nah, tujuan dia dari 18 orderan fake order ini tadi, mungkin ada yang 4 yang sampai, atau mungkin bisa 10 yang bisa diterima. Kan dia random. Kalau dia itu kalau nggak keterima ya dia nggak rugi, karena barangnya balik lagi ke seller. Yang rugi ya seller, barangnya sudah di packing balik lagi. Tapi kalau dia nggak rugi sama sekali. Dan nggak sampai di situ aja teman-teman, kalau sampai dia diterima, dia sudah dapat uangnya, itu si seller yang masih rugi lagi. Rugi, barangnya hilang. Yang kedua, ratingnya turun jeblok, kita sampai nggak bisa ikut afiliasi, kita nggak bisa ikut program-program promo yang ada di TikTok, sampai segitunya. Dan itu masih banyak lagi kerugian seller. Contoh, kena omelan pembeli, kayak contoh yang Mas Gus sebutkan tadi, ada kalau masih satu kota banyak pembeli yang datang ke kita, terus tingkat pesanan tidak terselesaikannya juga tinggi, returnya pun juga tinggi. Itu. Dan yang terakhir paling penting, kalau kita banding berhasil, uangnya senilai harga produk kita dikembalikan. Tapi kalau nggak berhasil, uangnya kita juga hilang satu barang yang kita kirim itu tadi. Walaupun itu sudah ketahuan polanya seperti itu, tapi TikTok nggak melakukan perbaikan.
saran Mas Gus sih, kalau emang TikTok bener-bener nggak bisa memperbaiki program yang pengembalian barang sebelum barangnya sampai ke seller, uangnya dikembalikan atau ditransfer, itu dinonaktifkan. Jangan cuma seller yang disalahkan, seller disuruh matikan COD, itu kan sangat berat. Apalagi di TikTok tahu sendiri 90% hampir semuanya orderan COD. Kita hubungi RM, solusinya gimana? Kita suruh matikan COD. Kita coba banding pelanggaran ini, pelanggaran pesanan tidak diselesaikan, terselesaikan, pengembalian tinggi karena bom COD, sama aja ratingnya juga nggak naik, nggak bisa berubah ratingnya kalau sudah turun. Mau kemana ini kita? Mentang-mentang punya platform, seller selalu jadi kambing hitam, seller selalu yang jadi dikorbankan. Kalau emang beneran belum bisa mematikan ini, oknum ini, lebih baik program yang pengembalian dana setelah pengajuan pengembalian itu dicabut dulu. Mungkin nggak usah dicabut, tapi diperbaiki setelah barang sampai ke seller. Jadi di situ kamu tahu, kalau sellernya banding, otomatis uangnya nggak akan didapatkan sama si pembeli, kan kayak gitu. Gitu aja kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Tok gitu aja teman-teman, kita sharing lagi. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama, boleh ditulis di kolom komentar, kita suarakan, jangan berhenti di kita. Pasti saya tahu pasti teman-teman seller di sini juga banyak sekali yang kena bom COD. Jualan cerdas, orderan deras.